warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. kita akan membahas praktikum percobaan hukum Ohm, di mana tujuan dari praktikum ini adalah agar kita dapat memahami rangkaian dari percobaan hukum Ohm. Kemudian yang kedua, agar kita dapat mengetahui hubungan antara tegangan dengan arus pada percobaan hukum Ohm. Kita ketahui bahwa hukum Ohm ini adalah pada tahun 1787 sampai 1854 diteliti oleh seorang fisikawan dari Jerman yang bernama Georg Simon Ohm, menyatakan bahwa hubungan antara arus yang mengalir dalam suatu rangkaian itu sebanding dengan tegangan pada rangkaian tersebut dan berbanding terbalik terhadap hambatannya. Kemudian untuk membuktikan apakah betul konsep yang ditemukan oleh si Georg Simon Ohm itu, maka kita lakukan langkah percobaan berikut ini. Pertama, kita kenali alat dulu. Yang pertama kita butuhkan adalah ini sebagai power supply. Ini power supply-nya. Kemudian ini ada papan rangkaian. Kemudian kita juga gunakan jepit penghubung. Kemudian ini ada kabel penghubung. Terus kita gunakan ini saklar untuk memutus dan menyambung kuat arus. Kita gunakan hambatan yang besarnya adalah 47 ohm. Pertama, kita siapkan papan rangkaiannya terlebih dahulu. Kemudian kita buat rangkaiannya dengan menggunakan jembatan penghubung. Kita pakai hambatan resistor yang besarnya adalah 47 ohm. Kita taruh di tengah-tengah. Kemudian di bagian sini kita pasang sebuah saklar. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan. Ini ada power supply. Ini sampai kita menggunakan sumber arus arah. Jadi kita pakai sumber DC di sini. Ini yang kabel hitam kita hubungkan dengan kutub negatif. Kemudian yang kabel merah kita hubungkan dengan kutub positif. Sekarang seperti ini. Kemudian ini kita buktikan dulu ya. Saya ganti dulu dengan lampu yang menandakan bahwa kita ingin melihat ada arus yang mengalir nggak di dalam rangkaian ini. Jadi kalau sudah ada arusnya baru kita ukur berapa besarnya. Oke, kalau udah jadi rangkaian seperti ini, kemudian kita hidupkan power supply-nya. Kemudian kita atur tegangannya. Jadi kita pakai yang 3 volt terlebih dahulu. Kemudian kita hidupkan saklarnya. Nah, ternyata arusnya kecil ya. Kita lihat dulu, kita besarin. Nah, ini ternyata lampu menyala. Ini menandakan bahwa ada arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Nah, sekarang karena kita ingin mengukur arus yang mengalir pada resistor 47 ohm, maka kita ganti hambatan lampu ini dengan resistor yang besarnya 47 ohm. Kita matikan dulu saklarnya. Kita cabut. Kemudian kita ganti dengan resistor yang 47 ohm. Kemudian kita ambil ampere meter untuk mengukur arus yang mengalir. Ambil kabel penghubungnya. Nah, ini yang kabel yang warna merah kita taruh yang warna merah, kabel hitam kita taruh warna hitam, dan harus disesuaikan dengan rangkaian. Jadi hitam ketemu hitam, merah ketemu merah. Sekarang kita ingin mengukur arusnya. Ini kita cabut salah satu ini. Kita alirkan ke sini.
Kemudian sekarang kita coba kita pakai indikator. Nah, sekarang kita lihat ketika saklar saya hidupkan. Nah, ternyata jarumnya tadi, saya ulang. Ini ketika udah rangkaian seperti ini, saya hidupkan saklarnya. Ternyata jarumnya menyimpang jauh sekali. Ini menandakan bahwa arus yang terukur itu sangat besar. Sehingga kita ganti batas ukurnya dengan, kalau di sini kita menggunakan mikroampere, coba kita pakai yang miliampere. Nah, ketika kita pakai yang miliampere, ternyata jarumnya menyimpang. Ini menandakan bahwa ada arus di situ. Kemudian cara membacanya, jadi kita gunakan yang bagian bawah. Skala yang bawah ini kan di ampere meter ini ada dua skala, yaitu skala yang pakai 50 sama yang skala maksimum 100. Kita gunakan yang skala bagian bawah, yaitu yang 100 ampere. Cara mengukurnya, jarum yang ditunjukkan di ampere meter dibagi dengan skala maksimum, yaitu 100, kemudian dikali dengan batas ukur yang kita gunakan. Jadi batas ukurnya kita lihat, kita menggunakan yang 100 mikro, 100 mili, 1 ampere atau 5 ampere. Nah, karena di sini menggunakan yang 100 mili, jadi kita gunakan yang 100 mili. Jadi di sini menunjukkan 6 dibagi 100 dikali batas ukurnya adalah 100 mili, sehingga kita peroleh nilainya adalah 6 miliampere. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tadi, kita ganti dengan tegangan yang lain. Kemudian data yang kita peroleh di ampere meter kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan. Oke, demikian percobaan terkait dengan hukum Ohm. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.